Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya ingin berbagi satu informasi kepada Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, selalu dalam keadaan sehat walafiat, kerannya murah rezeki, dan seterusnya. Dan pada pertemuan kali ini, saya ingin berbagi satu informasi yang merupakan kabar gembira bagi Bapak Ibu honorer, yang mana Bapak Ibu sedang bergelut mungkin untuk memikirkan wacana penghapusan honorer non-ASN yang sedang bikin gaduh di antara masyarakat. Nah, Bapak Ibu, jangan panik dengan wacana penghapusan honorer non-ASN, karena memang ada kemungkinan penghapusan yang dimaksud bukan dirumahkan atau di PHK, tetapi dihapus dalam arti honorer itu juga yang akan direkrut menjadi aparatur sipil negara. Bapak Ibu simak informasinya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Wacana penghapusan honorer non-ASN bikin gaduh, ada kemungkinan diangkat jadi ASN tahun ini dengan suatu ketentuan. Nah, bagaimana pengangkatan honorer non-ASN dengan suatu ketentuan, Bapak Ibu? Ikuti informasinya. Adapun aturan pengangkatan tersebut dimuat di dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau tentang ASN. Merujuk pada pasal 131A dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, tenaga kontrak, dan pegawai tetap non-PNS dapat diangkat menjadi PNS secara langsung jika memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, bekerja terus-menerus dalam arti bekerja dengan akumulasi waktu paling sedikit 3 tahun atau paling sedikit minimal 3 tahun. Yang kedua, memiliki surat keputusan atau SK yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Dan ketiga, belum melewati batas usia pensiun seperti yang dijabarkan dalam pasal 90 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Semua ketentuan soal pengangkatan tersebut mutlak dan harus dipatuhi jika honorer ingin diangkat menjadi pegawai PNS atau pegawai negeri sipil yang mengacu pada revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kemudian, batas usia yang dimaksud ketentuan di atas dan dijelaskan dalam pasal 90 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, isinya sebagai berikut. 1. 58 tahun bagi pejabat administrasi. 2. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi. Dan ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Jadi, ini dia perincian batas usia pensiun itu, Bapak Ibu ya. 58 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, dan poin ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Skema pengangkatan honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap, pegawai tetap non-PNS, tenaga kontrak tidak dilakukan melalui seleksi tes. Ya, skema pengangkatan honorer pegawai tidak tetap, pegawai kontrak atau tenaga kontrak, dan pegawai tetap non-PNS tidak dilakukan melalui seleksi tes. Namun honorer dan tenaga lainnya akan melewati seleksi administrasi yang berupa verifikasi dan validasi data SK pengangkatan. Dijelaskan pula dalam pasal 131 ayat 3 bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil pada tenaga-tenaga yang disebut dilakukan berdasarkan prioritas, yakni yang memiliki masa kerja paling lama. Selain itu, tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS juga diprioritaskan bagi yang bekerja di bidang fungsional, administratif, hingga pelayanan publik. Adapun bidang tersebut antara lain
bidang kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pertanian. Jadi pemerintah juga akan mempertimbangkan masa kerjanya, gaji, ijazah pendidikan terakhir, hingga tunjangan yang telah diperoleh sebelumnya dalam rangka pengangkatan pegawai negeri sipil. Disebutkan dalam pasal 135A bahwa tenaga honorer, pegawai tidak tetap, tenaga kontrak, dan pegawai tetap non-pegawai negeri sipil atau pegawai tetap non-PNS yang memenuhi ketentuan akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil 6 bulan setelah revisi Undang-Undang ASN disahkan dan maksimal atau paling lama 3 tahun setelah RUU ASN disahkan. Proses pengangkatan akan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Jika para tenaga yang telah disebutkan sebelumnya tidak bersedia menjadi pegawai negeri sipil, diwajibkan untuk membuat surat pernyataan, yang mana isi dari surat pernyataan tersebut yang dimaksud dapat berupa pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Jika revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah menjadi undang-undang yang sah dan resmi, atau secara resmi berlaku, instansi pemerintah tidak diperbolehkan lagi untuk merekrut tenaga honorer, pegawai tidak tetap, tenaga kontrak, dan pegawai tetap non-pegawai negeri sipil. Karena memang salah satu amanat dari revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yaitu dikenal hanya ada 2 pegawai yang ada di instansi pemerintah. Hanya dikenal pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi Bapak Ibu honorer yang berbahagia, banyak-banyak berdoa, kiranya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini kita dapat beritanya, keabsahannya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama lagi. Nah, sedikit saya ulas bahwa ada beberapa ketentuan bagi Bapak Ibu honorer tentang pengangkatan honorer non-ASN menjadi ASN, yaitu bekerja terus-menerus dengan akumulasi waktu kerja paling sebentar atau paling sedikit selama 3 tahun. Yang kedua, memiliki SK atau surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Poin ketiga, belum melewati batas usia pensiun seperti yang dijabarkan dalam pasal 90 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kemudian, penjelasan tentang batas usia pensiun sesuai dengan pasal 90, yaitu 58 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat tinggi atau pejabat pimpinan tinggi, dan poin ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Demikian informasinya Bapak Ibu. Banyak berdoa kiranya RUU bisa menjadi kabar bahagia bagi Bapak Ibu honorer senair. Kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.